rebahan atau ke taman ya, cari udara segar lah atau sinar matahari. Tapi Pak Nino nggak khawatir nanti Bu Chandra bawa Rena ketemu sama orang-orang Pondok Pelita. Bu Sarah, ini mama saya. Oh ya Pak Nino, saya mau kasih tahu ada pengacara yang mau ketemu sama Pak Nino. Pengacara Mungkin hanya perasaanku aja pernah masuk ke rumah ini. Tapi aku jadi kepikiran sama anak majikannya Mas Indra yang katanya namanya Rena. Katanya kan dia juga lumpuh sama kayak non Rena yang pernah aku selamatkan dari rumahnya Pak Permadi. Kamu itu pernah cerita kalau dulu kan kamu ngasuh anak kecil tuh. Namanya Rena kan? Rena? Iya, yang gak bisa gerak, gak bisa ngomong. Terus kamu bilang dia diculik sama... Udah jalan? Iya. Miss Kiki, permisi ya. Ya, hati-hati ya Pak Ida. Jangan pakai senyum-senyum. Panik segala. Ada aja pakai senyum aja. Kenapa sih? Ngapain kayak mercon banting kayak begini? Ngapain? Kenapa? Senyuman Yuda kepada yang Kiki membuat hatiku cemburu, tahu? Cemburu? Iya. Hatiku menjadi luka yang Kiki. Meskipun situ cemburu juga, ya ampun, kan dari tadi Kiki udah bilang Kiki nggak peduli. Ini Pak Boim bisa ngan sini dibawa ke sana aja, nggak usah ngintil-ngintilin Kiki ah. Lah, saya diajak kemari malah. Udah berangkat sekarang, Pak? Sebentar saya nunggu Yuda. Bapak baru sprint sama Yuda. Ya mau nggak mau harus membiasakan diri kan, Pak? Meskipun masih agak canggung ya karena mirip sama Roy. Oh, mungkin karena itu Bapak jadi... Siapa? Ya gimana pun kan, karena mukanya mirip Roy, saya jadi ngerasa saya suruh adik saya jadi supir. Bapak, manggil saya Pak. Bisa anterin saya kan? Bisa Pak? Ayo. Pak, ya. Saya sudah mengecek nomor yang Bapak berikan ke saya tadi malam itu, Pak. Dan mereka mau cek, tapi tidak ada satupun yang menyimpan nomor itu dan tidak ada satupun nomor yang mereka kenal, Pak. Pasti mereka lagi ngomongin nomor yang gue pakai tadi malam buat telepon Pak Al ini. Dan sepertinya itu nomor baru, Pak. Nomor yang hanya digunakan saat untuk menelpon Pak Al. Saya sudah mengecek nomor nicknya, nomor kartu keluarga. Ternyata yang daftarkan semuanya itu nggak jelas, Pak. Nah kan, bener dugaan gue. Ya saya juga duganya begitu sih, Cak. Itu cuma dipakai untuk telepon saya. Setelah keinginannya tercapai, nomornya dibuang, ya udah. Nina, aduh, gawat ini kalau dia sampai dengar pembicaraan gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Al. Pak Al, saya mau melaporkan bahwa surat permohonan pengajuan banding sudah saya kirim, Pak. Alhamdulillah, berarti tinggal nunggu feedback dari pengadilan kan ya? Betul sekali, Pak. Saat ini lagi dipelajarin sama pengadilan apakah layak untuk dilanjutin atau tidak. Oke, ya mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya, Pak ya. Amin, amin. Baik, Pak, nanti untuk perkembangan selanjutnya akan langsung saya kabarin, Pak. Assalamualaikum, Pak Al. Waalaikumsalam. Yud? Iya Pak. Kenapa bengong kamu? Nggak apa-apa Pak, ini
Terus apa ya? Depan ada perempatan ke kanan ya. Kita ke rumah Nino. Baik, Pak. Kita ke rumah Nino, Pak. Ya. Baik. Rena, ini ceritanya bagus banget. Om Macan ceritain ya. Pada suatu hari di laut yang luas dan dalam ada sekelompok penyu. Ada ibunya, ada bapaknya. Tiba-tiba si penyu kecil kesasar ke laut yang dalam sekali. Terus ada hiu. Rena sama sekali gak tertarik sama dongeng yang aku bacakan ini. Rena gak suka ya sama ceritanya ya. Om Macan cariin buku lain mau gak? Cerita kancil gimana? Mau? Cerita kancil? Aku mau pulang ke Pondok Pelita, Oma. Di sini aku bosan. Aku ingin berkumpul sama Papa Al, Oma Rosa, Anjus Mirna, Miss Kiki, dan semua yang ada di Pondok Pelita. Rena sayang, jangan sedih. Ini nanti cerita ini bikin kamu kehibur kok. Oma ceritain lagi ya? Ya? Yang lain. Oh, ada siapa ya? Kok ada tamu? Rena, tunggu bentar ya. Om Macan mau lihat siapa yang datang ya? Bentar. Bobo aja di sini. Siapa ya? Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Tante? Baik. Aduh, saya minta maaf ya, tapi saya nggak bisa ngajak kamu masuk ke dalam. Soalnya saya takut nanti kalau sampai Nino tahu. Nggak apa-apa, Tante. Saya paham. Saya nggak akan masuk ke dalam. Nanti malah menimbulkan permasalahan baru antara Tante dan Nino juga kan. Ya. Alhamdulillah kalau kamu ngerti ya. Cuman saya mau minta tolong, boleh, Tante? Minta tolong apa? Ini ada surat. Ya. Saya tulis untuk Rena. Saya minta tolong disampaikan ke Rena ya. Saya sangat rindu dengan dia soalnya. Ya, nanti saya sampaikan. Pasti Rena senang banget dapat surat dari kamu. Dan terima kasih juga ya kemarin kamu mau video call, jadi Rena akhirnya mau makan. Ya pasti ini jadi obat rindu untuk Rena dan buat kamu juga. Mudah-mudahan. Saya titip Rena, Tante ya. Iya. Terima kasih banyak sudah membantu saya. Ya, nanti. Saya pamit, Tante ya. Makasih ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena, Om Macan punya kejutan buat kamu. Kejutan apa, Oma? Nih, ada surat dari Papa Al buat Rena. Seneng nggak? nih, pegang dulu. Nanti Om Macan bacain ya. Aku nggak mungkin membacakan surat itu di sini. Nino pasti akan ngelihat lewat CCTV. Sebaiknya aku bawa Rena keluar. Kenapa Oma diam aja? Rena, kita pergi ke taman aja ya. Nanti Om Macan bacain suratnya. Oke? Bentar ya. Rena gimana kabarnya ya? Kok wajahnya Rena kayak happy banget. Ya Allah, apa itu artinya?
Rena udah mulai nyaman di rumah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Untung. Masuk. Untung ada mama. Selamat siang, Pak Nino. Siang, Bu Sarah. Pak Nino lagi apa? Enggak, lagi ngeliatin Rena baru dibawa sama mama. Kayaknya wajahnya mulai happy gitu. Alhamdulillah deh. Rena dibawa sama Ibu Chandra. Ya mungkin ke depan atau ke ruang makan atau ke taman ya, cari udara segar lah atau sinar matahari. Tapi Pak Nino nggak khawatir nanti Bu Chandra bawa Rena ketemu sama orang-orang Pondok Pelita. Bu Sarah, ini mama saya. Oh ya Pak Nino, saya mau kasih tahu ada pengacara yang mau ketemu sama Pak Nino. Pengacara datang ke sini lagi. Ini menyangkut perkembangan dari pihak Aldebaran. Saya juga kurang tahu sih, nanti biar pengacaranya aja langsung jelasin ke Pak Nino ya. Boleh. Saya panggil sekarang. Terima kasih. Rena, ini tadi yang Om Macan janjiin di kamar. Om Macan mau bacain surat dari Papa Al buat Rena, ya? Seneng gak? Kejutan apa, Oma? Dari Papa Al. Papa mau kesini. Kenapa Papa nggak temuin aku? Dengerin baik-baik ya sayang ya. Untuk putri cantikku Rena, ini surat dari Papa. Teriring doa, semoga kesehatan selalu terlimpah untukmu. Saat Papa menulis surat ini, Papa merasa sepi di rumah yang besar ini. Rumah yang dulu selalu riuh dengan suara tawa kamu. Tawa Dede Askara. Juga almarhumah Mama Andin. Semua orang bersedih. Oma Rosa, Miss Kiki, Sus Mirna. Semua kehilangan kamu, sayang. Tapi Papa selalu berusaha menenangkan mereka. Bahwa semua ini hanya sementara. Kelak, Papa pasti bisa membawa kembali ke rumah ini. Tanpa Rena, itu terasa asing. Seperti bukan rumah Papa. Karena selama ini, Papa sudah terbiasa dengan adanya Rena. Ternyata tidak mudah berpisah dengan cara seperti ini. Papa selalu memikirkan Rena lebih dari apapun. Memikirkan Rena apakah sudah makan, apakah Rena sudah tidur, apakah Rena mimpi indah. Dan yang terpenting dari semua itu adalah apakah Rena sekarang bahagia. Enggak sama sekali. Aku cuma bahagia kalau sama Papa Al. Kalau aku nggak bisa lihat Papa Al, nggak bisa dengar suara Papa Al, aku pasti sedih. Apa Rena masih ingat kenangan bersama Papa waktu Dharma Wisata? Ini pohonnya bagusnya dikasih nama apa nih ya? Papa ada ide. Juga waktu kita bikin barbeque di belakang rumah. Gigit lagi. Saat itu Papa berjanji, kelak kita akan kumpul bersama adik Askara. Papa minta Rena berdoa agar Papa segera menemukan adik Askara. Saat ini Papa sedang berusaha membawa Rena kembali ke rumah Pondok Pelita. Papa